Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Ferna, terima kasih. NPM 197006516 program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas 2 dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi ruang 001. Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Yang pertama, kita masuk dalam materi ke-9, yaitu pengembangan perangkat lunak. Jadi pengembangan perangkat lunak ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pengembangan perangkat lunak itu sendiri, meliputi sumber perangkat lunak komersial atau vendor. Kelebihannya itu implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, reliabilitas, dan kekurangannya itu kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan pada vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Kemudian penilaiannya itu kinerja pengoperasian, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada kemudahan pembelajaran, kemudahan penggunaan atau pengendalian dan penanganan kesalahan dukungan. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu perangkat lunak in-house atau customized software, mengikuti SDLC atau Software Development Lifecycle yang terdiri dari rancangan atau desain, terdiri dari code atau kode, terdiri dari uji atau tes. Rancangan atau desain sendiri ini terdiri dari bagan terstruktur, dan C, tabel atau pohon keputusan, kamus data, diagram WO atau diagram JSD dan sebagainya. Kemudian code atau kode terdiri dari 3CL, 4CL, pemrograman, objek. Kemudian uji atau tes ini terdiri dari white box dan black box. Pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak atau komunikasi, integrasi, dan koordinasi. Poin pertama itu ada pendekatan organisasi yang terdiri dari tim pengembangan program atau program development team. Kemudian yang kedua itu ada tim programmer kepala atau chief programmer team, dan juga ada tim pemrograman bersama atau egoless programming team. Kemudian produktivitas pengembangan perangkat lunak, rumusnya itu produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi dengan input yang dikonsumsi. Kemudian ada metric lines of executable code, yaitu mudah ditetapkan dan dibahas secara jelas, diakui secara luas, mudah diatur, mudah digunakan untuk estimasi. Kemudian ada metric point function yang terdiri dari jumlah input, output, query, file logic, dan interface. Rumusnya itu produktivitas sama dengan jumlah titik fungsi yang dihadirkan dibagi dengan jumlah person mount. Kemudian kualitas perangkat lunak, dimensi pemakai, kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudian kemudahan pembelajaran, pengontrolan dan penanganan kesalahan, dukungan dari pembuat dan pemelihara. Kemudian ada dimensi rancangan atau MURRE yang terdiri dari maintainability, usability, reusability, reliability, dan extendability. Kemudian ada dimensi nilai tambah atau PDM yang terdiri dari productivity, kemudian ada diferensiasi dan juga manajemen. Kemudian ada jaminan kualitas atau quality assurance, adalah proses merancang kualitas ke dalam sistem. Kemudian ada pengendalian kualitas atau quality control, merupakan proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah terpenuhi atau tercapai. Kemudian yang kedua itu ada perancangan perangkat lunak. Poin pertama, perancangan terstruktur, orientasi pada proses dan data. Alat yang digunakan adalah DVD, ERD, STD, bagan terstruktur, SE atau PISDO code, dan juga WO. Karakteristik rancangan, modul disusun secara hierarkis menggunakan logika call atau perform based,
menggunakan alur kendali atau top to bottom atau bottom to top repetisi dalam satu modul konsep kendali standar atau urut, seleksi dan juga repetisi. Kemudian poin yang kedua itu ada perancangan berorientasi objek. Alat yang digunakan DVD, ERD, STD, bagan terstruktur. Tahapannya itu adalah mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi. Kemudian memodelkan relasi antara objek dan kelas, memodelkan pewarisan, menggabungkan faktor MURRE. Kemudian yang ketiga ada pengkodean perangkat lunak. Poin pertama itu bahasa pemrograman yang digunakan. Yang pertama itu ada 3CL atau 4CL dan juga OOP. Kemudian poin yang kedua itu jenis bahasa OOP. Yang murni itu ada Smalltalk yang juga Eiffel. Kemudian hybrid ada C++, Pascal atau COBOL. Saat ini orientasi pengembangan OOP pada sistem operasi berbasis grafik. Contohnya FBasic dan juga DLP dan juga FFox Pro. Kemudian yang keempat itu pengujian perangkat lunak. Poin yang pertama, metode merancang test case yang terdiri dari white box testing dan juga black box testing. Kemudian area uji terdiri dari field, record file, entry data, kendali, dan juga arus program. Kemudian kesalahan yang fatal itu ada crash, logika, dan juga hang. Kemudian serius, output tidak benar, dan juga minor. Kemudian poin yang kedua itu adalah tahapan pengujian. Pengujian modul, pengujian integrasi, dan juga pengujian sistem yang terdiri dari pengujian pemulihan, pengujian keamanan, dan pengujian stres. Kemudian ada juga pengujian penerimaan yang terdiri dari pengujian alfa dan pengujian beta. Kemudian poin yang ketiga itu ada skenario pengujian, pengembangan test case, dan strategi pengujian, pelaksanaan tes, pelaporan kesalahan yang terdeteksi. Kemudian ada pengoreksian kesalahan, peramalan tingkat reliabilitas. Kemudian poin yang keempat itu ada jenis laporan kesalahan yang terdiri dari saran, kesalahan rancangan, kesalahan pengkodean, kesalahan dokumentasi, dan juga query. Kita masuk pada materi yang ke-10, yaitu tentang SDLC. Jadi SDLC ini adalah kepanjangan dari Software Development Life Cycle, adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. SDLC juga mempunyai 4 tahapan, yaitu planning, analisis, design, implementation, testing, dan mempunyai juga 3 metode, yaitu waterfall, prototyping, dan juga spiral. Kita masuk ke dalam materi yang ke-11, yaitu tentang pemeliharaan perangkat lunak. Jenis pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, pemeliharaan preventif. Jadi siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC ada beberapa diantaranya, yaitu yang pertama itu ada melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, kemudian pengkonversian dan meluncurkan operasi, lalu mengupdate dokumen, kemudian melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Kemudian ada maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem. Beberapa prosedur untuk peningkatan maintainability adalah yang pertama itu memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Kemudian ada mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Kemudian menginstal perangkat lunak, dokumentasi dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS.
yaitu change management system. Lalu ada 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem. Yang pertama itu ada pendekatan pemisahan, pemeliharaan, dan pemeliharaan. Kemudian pendekatan gabungan menggabungkan personalia, penyusun, dan pemelihara menjadi sebuah kelompok utama sistem informasi. Kemudian pendekatan fungsional, variasi, dan dari pendekatan gabungan dengan memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk penyusunan maupun pemeliharaan. Ada 5 case tools yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan. Yang pertama itu ada restrukturisasi, kemudian yang kedua ada sistem paket pemeliharaan, kemudian yang ketiga ada rekayasa maju, keempat ada rekayasa mundur, dan kelima ada rekayasa ulang. Mengelola pemeliharaan sistem, menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal atau from maintenance work. Kemudian ada order, yaitu pekerjaan yang diperlukan atau dilakukan dengan menggunakan waktu yang diperkirakan dibandingkan dengan waktu yang sebenarnya. Kemudian kode pemeliharaan atau biaya pemeliharaan. Lalu menggunakan sistem perangkat lunak, help desk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem, mengoptimalkan program, dan juga pemeliharaan sistem. Kita masuk ke dalam materi yang ke-12, yaitu tentang perencanaan sistem secara umum. Perencanaan sistem dibagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama perencanaan sistem secara umum atau perencanaan konseptual atau secara makro. Kemudian yang kedua ada perencanaan sistem terinci atau perencanaan sistem secara fisik. Pengertian perencanaan sistem menurut Vercello atau John Reuter III, perencanaan sistem itu adalah menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Kemudian menurut John Birch dan Gary Brudzinski, itu sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Lalu menurut George M. Scott, yaitu tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Kemudian tujuan perancangan sistem itu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakaian sistem. Yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap. Kemudian personil yang terlibat. Yang pertama itu ada spesialis pengendalian, kemudian yang kedua ada personil penjamin kualitas, kemudian yang ketiga itu ada spesialis komunikasi data, kemudian yang keempat itu ada pemakai sistem. Kemudian tiga kategori desain sistem. Yang pertama itu global based system atau sistem berbasis global, berfungsi untuk mendesain sistem yang berbasis global, membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Kemudian yang kedua itu ada group based system atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau group user khusus untuk organisasi. Perancangan sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem group based.
Kemudian yang ketiga itu ada local based system atau sistem berbasis lokal. Lalu 4 kunci elemen Rapid Application Development atau RAD adalah yang pertama itu ada Joint Application Development atau JAD. Kemudian yang kedua itu ada Specialist with Advanced Tools atau SWAT. Kemudian yang ketiga itu ada Computer Aided System and Software Engineering. Kemudian yang keempat itu ada Prototyping. Kemudian kita masuk pada tahapan perancangan sistem perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Perancangan input tujuannya untuk mengefektivitas biaya pemasukan data, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Kemudian ada perancangan dialog, tujuannya untuk menjaga agar pemasukan data benar untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Kemudian ada perancangan proses sistem, tujuannya untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan database, database system adalah suatu sistem informasi yang mengintegrisasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Kemudian perancangan kontrol, tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasikan dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Kemudian perancangan jaringan, langkah-langkahnya itu yang pertama membuat segmen bidang usaha atau berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada membuat sebuah modelan. Kemudian yang ketiga ada mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. Kemudian yang keempat ada interkoneksi segmen-segmen jaringan. Kemudian poin terakhir dari materi ke-12 ini ada tekanan-tekanan perancangan. Yang pertama itu ada integrasi, kemudian ada jalur pemakai, kemudian ada tekanan persaingan, kemudian ada kualitas dan kegunaan informasi, kemudian ada kebutuhan sistem, biaya efektivitas dalam pengolahan data, kemudian poin yang terakhir itu ada faktor-faktor manusia dan organisasi. Kita masuk pada materi yang ke-13 yaitu perancangan sistem terinci. Yang poin pertama, perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah proses pengambilan keputusan. Lalu macam-macam bentuk laporan. Laporan untuk level manajemen yang berbeda dan juga laporan berhierarki. Untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan, ada dua macam, yaitu yang pertama filter report, kemudian yang kedua ada responsibility report. Laporan yang membandingkan data untuk membantu manajer dan user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun keamanan atau perbedaan. Ada 3 macam laporan, yaitu horizontal report, vertical report, dan juga counterbalance report. Laporan untuk monitor variansi data. Laporan ini dibedakan menjadi yang pertama itu ada variansi report untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh.
Kemudian yang kedua itu ada exception report. Laporan ini dibuat hanya ketika beberapa proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuota. Kemudian poin yang kedua itu ada perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Perencanaan formulir kertas. Faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan formulir kertas ini adalah yang pertama itu pemilihan kertas, kemudian yang kedua itu ada ukuran kertas, yang ketiga ada warna, yang keempat ada judul formulir, yang kelima ada nomor formulir, yang keenam ada nomor urut formulir, yang ketujuh ada nomor dan jumlah halaman, yang ke-8 ada spasi, yang ke-9 ada pemanggilan area, yang ke-10 ada caption, yang ke-11 ada instruksi dalam formulir, yang ke-12 ada jendela di amplop, dan yang ke-13 ada jumlah tembusan. Pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Pengelolaan formulir elektronik. Sesudah formulir ini dirancang dan disetujui, formulir disimpan pada media magnetik atau media optikal dan dikirim ke workstation. Formulir elektronik ditampilkan pada layar workstation dan diisi oleh user melalui keyboard. Kemudian perancangan formulir elektronik. Untuk merancang formulir ini kita mengambil data dari dokumen, kemudian sumber, dan kita harus mengikuti format dari dokumen sumber. Dengan formulir elektronik tidak dibutuhkan lagi dokumen sumber. Pemasukan data secara langsung. Komponen hardware yang biasanya digunakan untuk memasukkan data ke dalam formulir adalah keyboard. Jadi keyboard ini merupakan alat untuk masuk ke dalam sistem informasi. Kemudian pengkodean input. Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasi data. Kode dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, atau juga karakter-karakter khusus. Simbol kode bintang atau barcode, warna, dan suara. Petunjuk pembuatan kode. Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan, yaitu mudah diingat, unik, fleksibel, efisien, konsisten, sesuai standar, menghindari spasi, menghindari karakter yang mirip, panjang kode harus sama. Kemudian ada tipe kode. Tipe kode ini juga harus memiliki gayanya tersendiri. Yang pertama itu ada tipe kode mnemonik, yaitu mnemonic kode. Kemudian ada kode urut atau sequential kode, dan yang ketiga itu ada kode blok atau blok kode. Kita masuk pada materi yang ke-14, yaitu tentang perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Jadi di poin yang pertama itu ada System Development Life Cycle atau SDLC, atau siklus hidup pengembangan sistem. Merupakan rekayasa sistem dan perangkat lunak, yaitu adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama ada siklus hidup sistem tradisional atau traditional system life cycle. Kemudian yang kedua itu ada siklus hidup menggunakan prototyping atau life cycle using prototyping. Kemudian yang ketiga itu ada siklus hidup sistem orientasi objek atau object oriented system life cycle. Fase-fase yang terdapat di dalam SDLC meliputi yang pertama itu ada
perencanaan sistem atau sistem planning, kemudian ada analisis sistem atau sistem analisis, kemudian yang ketiga ada perancangan sistem atau sistem desain, kemudian yang keempat ada implementasi sistem atau sistem implementation, kemudian yang kelima itu ada pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Model pengembangan perangkat lunak antara lain waterfall, prototype, iteratif, spiral, rapid application development atau RAD. Kemudian poin yang kedua ada model waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan, yang bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga itu ada model prototyping, yaitu model prototyping ini merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Jadi dari semuanya itu dapat disimpulkan bahwa model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik, artinya dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum serta sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. Lalu model pengembangan prototype lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized, artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan situasi atau kondisi tertentu dan sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode dan algoritma tertentu pada suatu kasus. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi 15 tentang membandingkan model-model pengembangan database. Melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD. Kemudian model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks menggunakan model spiral atau win-win spiral. Kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan pengembangan database yang berdasarkan pada SDLC untuk para kompetisi programmer atau pengembang software dan masyarakat yang ingin lebih memahami metodologi database. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata, burung irian burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.